Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul katanya kelimpahan. Tapi kok saya tidak? Pernah merasa atau mengucapkan kata-kata seperti itu, Bapak Ibu? Katanya kelimpahan. Orang Kristen katanya kelimpahan. Kok saya tidak? Padahal saya juga orang Kristen. Yuk kita buka Yohanes 10 ayat 10. Yohanes pasal 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk curi dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sudah pernah baca ayat ini? Berapa kali? Berkali-kali. Hafal? Hafal. Dari ayat ini, satu ayat. Yohanes 10 ayat 10. Mana yang paling dihafal? Kata apa? Kelimpahan. Itu yang paling dihafal. Kenapa? Itu yang paling disukai. Inginnya hidup di dalam kelimpahan. Ada nggak yang mau hidup dalam kecukupan? Ada, tapi sedikit. Banyaknya mau hidup dalam kelimpahan. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan dalam doanya apa? Berilah kami makanan kami yang secukupnya. Ya. Jadi dengan ayat ini banyak pengkhotbah mengajarkan tentang orang Kristen itu pasti sukses. Orang Kristen itu pasti berhasil. Orang Kristen itu pasti kaya. Dan kayanya nggak hanya sekedar kaya, tapi sekaya-kayanya itu yang disebut dengan berkelimpahan. Kenapa saya tidak ya? Dari 100 jemaat, ada berapa yang kaya dan kaya sekali? Ada 10? Belum tentu. Ada satu saja di antara 100 jemaat yang kaya banget. Itu udah luar biasa. Dari 1000 jemaat, ada 10 yang sangat kaya. Itu udah luar biasa. Selebihnya apa? Ya cukup-cukup sajalah. Pas-pasan sajalah. Dan selebihnya lagi apa? Hidup dari hari ke hari, minggu ke bulan, minggu ke minggu, bulan ke bulan, ya dengan perjuangan. Ya. Kalau orang Amerika katanya pernah ke bulan, kalau kita hidup dari bulan ke bulan, masih dengan perjuangan. Ya, masih dengan perjuangan. Oke, Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu percaya bahwa orang Kristen pasti kaya? Siapa yang percaya, yakin bahwa orang Kristen pasti kaya? Acung dengar. Hanya satu. Dua. Yakin kaya. Kayanya kaya apa dulu? Nah, pintar. Itu bijak, ya. Kayanya kaya uang. Kaya harta. Ayo, saya ulang lagi. Siapa Bapak Ibu yang percaya, yakin, bahkan beriman, orang Kristen pasti kaya, kaya uang dan kaya harta? Nggak ada ya? Oke, berarti tidak terpengaruh ya dengan ayat Yohanes 10 ayat 10 ya, yang mengajarkan tentang teologi kemakmuran. Apalagi kalau orang Kristen berani berkorban, berani memberi. Memberi untuk siapa? Untuk Tuhan. Lewat apa? Lewat gereja. Terutama kepada siapa?
hamba Tuhan. Wah, itu pasti hidupnya berlimpah-limpah-limpah. Mau jadi orang kaya? Mau. Mau melayani Tuhan? Oh, tunggu dulu. Tunggu dulu. Kayaknya mau melayani Tuhannya. Tunggu dulu. Saya bikin berkorban uang aja lah. Supaya dengan uang saya dapat uang. Jangan berpikir begitu ya. Cuma dikasih Tuhan. Kita tidak sedang bertransaksi dengan Tuhan. Kalau saya kasih ke gereja, maka sesuai dengan firman Tuhan, siapa yang menabur akan menuai. Berapa kali lipat? 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Enak enggak? Emangnya pakai apa? Togel. Siapa pernah pasang togel? Ayo, jujurlah padaku. Saya pernah. Pernah zaman dulu. Ada apa namanya itu? Bukan SDSB kan. SDSB hanya beli satu, oh udah. Dulu, iya itu togel buntut. Dulu zaman SD tahun 70-an, Totokoni. Nah, tahu ya? Tuh di depan rumah itu. Ngejejer. Buka lapak, itu terang-terangan kan? Kemudian nulis nomor berapa? Besoknya pulang sekolah, coba-coba lihat nomor berapa yang keluar. Ya karena kalau tembus 2 angka kali sekian, 3 angka kali sekian, 4 angka kali sekian. Kita tidak bertransaksi dengan Tuhan. Kalau kita kasih sekian dapat sekian, kasih lagi sekian dapat sekian. Jangan. Jangan Tuhan disogok dengan uang. Memang menabur, tapi bukan menabur itu selalu dengan uang. Ya. Buka Matius 13. Matius pasal 13 ayat 23. Di ayat 3 dikatakan ada seorang penabur keluar untuk menabur. Tapi kita baca ayat 23. Ayo, 1, 2, 3. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman. Oke, sampai situ aja. Jadi, jangan kita berpikir kalau menabur nanti baru dapat balasannya upahnya 160 30 dan ditabur itu adalah uang. Tidak selamanya menabur itu harus dengan uang. Lah bagaimana orang yang belum punya uang banyak? Jangankan uang banyak, uang setengah banyak juga nggak punya. Jadi bagaimana mau menabur? Firman Tuhan bilang ini tabur itu adalah firman Tuhan. Jadi kalau kita menabur firman Tuhan, kita juga akan menuai. Ya, menabur kebaikan akan kembali kebaikan. Banyak video-video yang beredar bahwa orang yang berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepadanya. Tapi sebaliknya, berbuat buruk, berbuat jahat, maka itu akan kembali kepadanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai orang Kristen, janganlah otak kita, pikiran kita ini dipenuhi dengan ayat-ayat yang nanti kita salah artikan. Bahwa orang Kristen pasti kaya, orang Kristen pasti berkelimpahan. Bahkan satu hal, Bapak Ibu sekalian, ketika kita butuh sesuatu, kita ada kebutuhan, kemudian kita berdoa, bahkan kita berpuasa, kemudian beriman,
Ya, ada kebutuhan yang sangat penting. Apa aja macam-macam bentuknya. Karena itu kita berdoa minta pada Tuhan. Kemudian kita berpuasa. Dan kemudian dalam doa dan puasa itu kita pakai iman kita. Untuk apa? Supaya pertolongan Tuhan turun atas kita. Supaya kebutuhan kita bisa terpenuhi. Betul kan? Macam-macam ya. Karena sakit kita doa puasa dan beriman. Karena butuh biaya kita berdoa berpuasa dan beriman. Tujuannya kan pasti ya, yaitu supaya Tuhan tolong. Begitu kan? Ya. Terus pasti Tuhan tolong. Harus Tuhan tolong. Mengikuti apa yang kita inginkan. Mengikuti apa yang kita mau. Ada kalanya Tuhan tidak kabulkan kan? Contohlah, sakit. Kita berdoa, kita berpuasa dan beriman. Jangankan yang sakit, yang mati aja Tuhan bisa bangkitkan. Aku berdoa, berpuasa, beriman. Terus kita maksa Tuhan supaya dia sembuh. Kalau dia nggak sembuh, Tuhan nggak berkuasa. Terus percuma iman kita. Kan sudah puasa, sudah beriman. Harusnya yakin dong. Tuhan pasti tolong. Itu namanya maksa Tuhan. Itu namanya mengatur Tuhan. Kita doa, kita puasa. Bukan untuk mengatur dan memaksa Tuhan. Tapi supaya apa? Hubungan kita dengan Tuhan itu semakin erat. Dan dalam hubungan yang erat itu, kita bisa bilang, Tuhan, jadilah kehendak. Kalau kita minta sama orang, dan orang itu nggak memberikannya, kita bisa tersinggung. Tapi ketika kita minta kepada orang yang dekat dengan kita, dan dia menolak, tapi dia memberi penjelasan, apakah kita tersinggung? Tidak. Jadi Bapak Ibu, buang pikiran bahwa orang Kristen harus kaya, orang Kristen harus sukses, orang Kristen harus berlimpah dengan uang dan harta. Buang pikiran-pikiran seperti itu. Kalau Tuhan kasih kita kelimpahan dalam uang dan dalam harta benda, kita bilang, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan belum kasih, kita bilang, puji Tuhan. Lukas 9 ayat 25. Lukas pasal 9 ayat 25. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Untuk apa? Firman Tuhan bilang, bukan hanya hidup harta benda, uang, seluruh dunia. Apa gunanya engkau memperoleh seluruh dunia? Belum ada orang satupun di dunia ini yang memiliki seluruh dunia ini. Betul? Belum ada. Tapi kalaupun ada, dia yang punya seluruh dunia ini, apa gunanya kalau jiwa binasa? Jadi hidup ini nggak hanya sekedar uang, 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 dan uang. Kalau saya ngomong begitu, terus ada yang bilang, Pak Pendeta juga butuh uang kan? Memang betul-betul uang. Pernahkah dengar kata-kata begini? Uang bukan segala-galanya. Betul? Tapi segala-galanya butuh uang. Bahkan, maaf ya, mau kencing aja harus bayar nggak? Bayar. Ada beberapa tempat, kalau kita makan, tehnya gratis nggak? Ada ya. Masih ada nggak? Kita makan di mana aja, tehnya gratis. Masih ada? Masih. Kebanyakan apa? Ya. Pengalaman, bayar berapa? Hanya segelas teh. 15.000. Segelas teh saja. Wow. Wow. Tapi masih ada yang 5.000? Masih ada 2.000? Berapa hari yang lalu, saya dengan Ibu Hana makan di satu tempat. Kita lihat menunya, harganya sih relatif
nggak mahal lah, ya. Tapi begitu lihat teh satu gelas harganya berapa? 30.000. Saya kaget. Makanan yang lain-lainnya nggak harganya nggak mahal gitu ya. Sedang-sedang lah. Tapi begitu lihat teh, bukan bukan lemon tea, bukan teh manis, bukan teh tawar. Satu gelas 30.000. Jadi rupanya dia kasih harga yang makan makanan semua ya wajar, tapi diambil dari teh 30.000 segelas. Ya mau nggak mau, masa kita udah makan nggak minum, terpaksa. Uang memang kita butuhkan Bapak Ibu sekalian. Dan memang sedih lah kalau nggak punya uang ya, betul nggak? Siapa yang pernah nggak punya uang? Ah, nggak ada yang ngaku ya? Iya. Udah nggak usah, nggak usah ya. Tapi bagi yang nggak usah sampai nggak ada lah. Begitu uang sudah menipis, ya. Ini gimana rasanya ini ya, sama ini ya? Waduh, ya kan? Nah, uang memang kita butuhkan. Dan Tuhan Yesus tahu nggak bahwa kita butuh uang? Tahu. Tahu. Oke, apa gunanya kita punya seisi dunia, tapi jiwa binasa? Jadi apa firman Tuhan ajarkan pada kita? Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Hafal ini kan? Matius 6 ayat 33. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi apa yang kita harus lakukan dulu? Kita cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Satu paket. Nah, kebanyakan yang kita lakukan apa? Cari duit. Cari duit. Apa yang dicari orang? Apa? Uang. Pagi, siang, malam cari. Bunyi kereta api pun bunyinya juga beda. Susah payah cari. Ya, duit, duit, dan duit. Firman Tuhan bilang, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru ditambahkan kepadamu. Roma 14 ayat 17. Apa itu kerajaan Allah yang harus kita cari? Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ada nggak sukacita oleh uang? Punya uang senang nggak? Ada uang, ada abang saya. Tidak ada uang? Nah, ada yang pengalaman? Nah. Uang bisa beli kesenangan? Bisa. Uang bisa beli liburan? Uang bisa bikin tertawa? Bisa. Tapi ada kata-kata begini. Uang bisa membeli tempat tidur, tapi tidak bisa membeli rasa ngantuk. Uang bisa membeli makanan, tapi tidak bisa membeli selera. Uang bisa membeli rumah,
tapi tidak bisa membeli keluarga yang bahagia. Uang bisa beli obat, bahkan bisa membangun rumah sakit, tapi tidak bisa membeli kesembuhan. Uang bukan segala-galanya. Jadi hidup ini jangan cari uang. Jangan pikirannya hanya pada uang, uang, uang. Iya betul kita butuh uang, betul. Tapi jangan kita akhirnya apapun uang, uang, uang. Jangan. Ada nggak orang punya uang tapi nggak suka cita? Ada. Banyak malah. Waktu nggak punya uang, hidupnya suka cita. Tapi begitu punya uang, satu, sombongnya mulai datang. Ya, dan Tuhan benci orang yang sombong. Kita butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Karena itu jangan kejar-kejar uang. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kerajaan Allah itu bukan soal makanan, bukan soal minuman, bukan soal pesta pora. Sekarang berkat adanya IG, adanya medsos, orang mudah untuk mencari tempat makan, betul nggak? Beli makanan juga gampang kan? Nggak usah pergi-pergi, makanan datang. Lewat apa? GoFood, GrabFood, macam-macam. Food ya. Dan kita yang tadi nggak tahu di jalan ini ada makanan ini, jadi tahu. Semua lewat medsos. Dan gara-gara medsos pula, kita yang nggak pengen jadi lihat makanan yang, waduh, rasanya gimana ya kalau kita bisa makan ya. Kemudian tempatnya juga, semua itu membuat kita menjadi muncul keinginan. Tapi firman Tuhan bilang, kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Kalau kita berkesempatan, puji Tuhan. Kalaupun tidak berkesempatan, jangan bilang betapa malang hidupku. Jangan. Karena hidup ini bukan hanya makanan dan minuman. Tapi tentang apa? Hidup ini kita cari damai. Kita cari sukacita. Khotbah ini memang khotbah yang tidak enak. Karena tadi khotbah ini bukan khotbah tentang kelimpahan. Tentang bagaimana orang Kristen jadi orang kaya, orang sukses. Tapi saya mau meluruskan, hidup kita ini enggak hanya untuk kaya, enggak hanya untuk sukses, enggak hanya untuk berhasil, kemudian itu menjadi suatu kebanggaan, bukan. Saya mau bicara fakta. Buka Lukas 16. Lukas pasal 16. Ayat 20 sampai 23. Lukas 16 ayat 20 sampai 23. Yuk kita baca bersama-sama Lukas 16 ayat 20 sampai 23. 1, 2, 3. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuan. Bapak Ibu sekalian, ini Alkitab, ini firman Tuhan, menceritakan kepada kita bahwa ada orang miskin. Sampai mati dia tetap miskin enggak? Atau waktu meninggal dia berubah jadi kaya? Tetap miskin. Ya? Penyakitan enggak? Penyakitan. Jadi komplit ya. Sudah kaya, sudah miskin, penyakitan.
dan akhirnya mati dalam keadaan miskin. Tapi apa yang terjadi? Dia ada di pangkuan Bapak Abraham. Berarti ini orang percaya nggak? Sebaliknya, fakta kita lihat, ada orang kaya, ya kan? Kaya raya. Mati, kemana dia? Orang kaya, mati, di mana? Dikubur, betul. Ayat 23, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Miskin di pangkuan Abraham, kaya menderita di alam maut. Pilih mana? Saya pilih kaya dan berada di pangkuan Bapak Abraham. Oh, maunya. Itulah yang suka maksa-maksa. Itulah yang suka maksa-maksa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau tetap nanti sampai kapanpun waktu kita tiba, kita nggak kaya-kaya, apalagi jadi konglomerat, jangan pernah bilang, saya menyesal menjadi orang Kristen. Jangan pernah bilang begitu. Mau jadi kaya atau tidak kaya, kita beruntung karena kita punya Yesus. Kita mati nanti ada bersama dengan Dia. Dan itu dunia tidak bisa beli. Dunia tidak bisa menggantikan itu. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan itu kepada kita. Itu yang luar biasa menjadi orang Kristen. Bukan karena orang Kristen kaya, sukses, berhasil, berlimpah. Bukan. Jadi kita mau menyadari hal ini. Mengerti akan firman Tuhan. Lantas, Pak Yunus nggak mau jadi kaya? Pak Yunus anti kekayaan? Tidak. Saya juga mau kaya. Tapi saya nggak mau maksa Tuhan supaya saya harus jadi orang kaya. Itu bedanya. Saya nggak mau maksa Tuhan. Karena kekayaan yang penting bukanlah kekayaan uang, kekayaan harta. Ini Lewi seleranya beda dengan saya. Apalagi saya sudah jadi pendeta. Saya selalu mengajarkan pendeta itu harus sederhana. Kalau Lewi beda. Ya, beda generasi. Ya, waktu beli mobil, mobilnya sedan. Berapa tahun? 4 tahun ada? Jual. Bapak Ibu tahu mobil yang di bawah? Kita keluar masuk kan suka lihat mobilnya. Warna hitam, sedan. Sedan hitam. Ya. B. Bagus nggak mobilnya? Bagus. Mewah nggak? Udah pernah masuk ke dalamnya? Oh, apalagi masuk dalamnya. Mewah. Sementara saya pakai mobil apa? Toyota. Calya. Jauh. Waktu Lewi beli, memang kelihatannya bagus nggak? Bagus lah. Punya mata masa nggak bisa membedakan ya? Calya dengan Teana ya, Nissan ya, pasti beda. Saya berpikir, waduh, kalau saya naik ini kan mantap ini ya. Kalau ada rapat dengan pendeta-pendeta yang lain, bawa Calya dengan bawa Teana sama nggak? Sama nggak kira-kira? Beda ya? Lebih gengsi bawa mobil yang mana? Bonisan dong, Tiana. Ya kan? Wajar kan itu manusiawi kan? Pendeta juga manusia. Tapi saya selalu Yunus sederhana. Yunus Calya. Sampai hari ini, sampai mobilnya dijual, saya belum pernah pakai itu mobilnya. Pinjam, Wi. Tapi mau pakai dulu. Dikasih nggak? Pasti. Tapi nggak pernah itu. Kemana-mana ada musyawarah daerah, ada rapat kerja, ada apa, ke Bogor, kemana-mana, saya pakai
kali ya. Kemarin dia jual mobilnya. Ganti. Cepat sekali. Kemarin dijual, besoknya saya lihat sudah ada lagi yang baru. Warnanya putih, yang tadi dilihat. Putihnya metalik. Bagus mana yang dulu sama yang sekarang? Sekarang, tahunnya juga beda. Lebih bagus kan? Ada dalam perasaan. Waduh, kalau saya naik ini, mantap. Kalau saya pinjam, pakai rapat di pendeta-pendeta, beda sendiri. Itulah yang saya sadari. Selagi masih manusia, ketika punya sesuatu yang bagus, sesuatu yang mahal, cenderung ingin dipertunjukkan kepada orang lain. Itulah yang disebut dengan kesombongan. Bapak Ibu berani jamin nggak? Kalau ada yang ngasih kalung emas 40 gram dengan matanya berlian. Satu. Atau yang kedua, bukan dikasih orang, tapi beli sendiri dengan uang sendiri. Kalung, kemudian anting, dan dua-duanya matanya berlian. Saya mau tanya, kalung dan anting yang berlian disimpan rapat-rapat, dijaga atau dipakai? Untuk apa? Jujurlah padaku. Kalau pendeta khotbah pakai cincin berlian, tangannya sering ke atas atau sering ke bawah? Jangan nuduh. Tapi itu fakta kan? Itu fakta. Itulah manusia. Makanya saya menyadari, istri saya juga bilang, laki-laki nggak boleh bawa uang banyak-banyak. Nah, ini banyak ibu-ibu di sini. Setuju? Setuju. Nah, ini bapak-bapak. Setuju nggak laki-laki nggak boleh pegang uang banyak-banyak? Ayo. Pakai gimana? Saya sama aja. Nggak pegang uangnya tapi pegang itunya gitu ya. Nah, saya menyadari orang, perempuan dan laki-laki ya, ketika dia pegang uang banyak, pikirannya juga udah kemana-mana. Benar apa betul? Entah belanjalah, entah inilah, entah itulah. Pendeta juga sama. Kalau pendeta punya banyak uang, nanti pikirannya juga macam-macam. Maka saya menyadari betul hal itu. Saya menyadari betul. Karena itulah selalu saya bilang, Tuhan, saya pengen kaya. Sudah ada perjanjian dengan Tuhan. Bukan kaya untuk diri sendiri, tapi untuk pelayanan. Sebab dari dulu, sampai saya mengucapkan Tuhan bikin saya jadi orang kaya, nggak pernah saya punya cita-cita jadi orang kaya. Nggak pernah. Tapi ketika masuk dalam pelayanan, barulah saya bilang, Tuhan, jadikan saya orang kaya. Kenapa? Pelayanan butuh dana. Tapi untuk kehidupan, saya nggak terlalu tertarik itu dengan kaya itu. Nggak punya mobil bagus, nggak apa-apa. Nggak punya rumah bagus juga nggak pusing saya. Nggak punya baju yang bagus, jas saya selalu itu ke itu aja kan. Orang aja nggak tahu kan. Jemaat tahu karena itu aja nggak ada masalah. Sepatu, saya juga suka beli sepatu. Tapi sepatu yang saya beli selalu saya cari yang paling murah. Bukan paling mahal, bukan paling bagus, enggak. Yang paling murah. Terakhir saya beli 4 sepatu. 4 sekaligus. Serakah. Iya juga ya. Tapi kenapa saya serakah beli 4 sepatu sekaligus? Karena kebetulan harganya, saudara bisa tebak, berapa harga satu sepatu? Pantofel loh. Berapa harga satu sepatu? 400 atau ke atas. Ini harganya hanya 100.000. Gimana nggak saya nafsu? Kapan lagi ada sepatu harganya 100.000?
Jadi dia bikin harganya 200.000, tapi dapat 2. Ya kan sama dengan 100.000 kan? Ya, saya ambil 2 paket. 4 sekaligus. Mumpung harganya super. Saya beli baju, selalu cari yang paling murah. Celana, yang paling murah. Apa aja yang saya beli, selalu yang paling murah. Jadi katanya kelimpahan, tapi saya kok enggak usah pusing, enggak usah ngomel, enggak usah marah juga sama Tuhan. Tuhan tidak adil. Kenapa dia kaya, saya enggak? Kenapa dia limpah, saya enggak? Hidup bukan sekedar hanya uang, uang, dan uang. Tapi hidup adalah bisa damai, bisa sukacita, bisa melakukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar. Saya setuju satu kalimat pendek yang kemarin saya dengar dari sebuah podcast. Dia bilang begini, jangan mati dulu sebelum hidup berguna. Saudara, sepakat? Setuju? Jangan mati dulu sebelum hidup berguna. Berguna bagi bangsa, berguna bagi negara, berguna bagi Tuhan, berguna bagi gereja, berguna bagi keluarga, berguna bagi diri sendiri. Khairil Anwar pernah bikin puisi, kata-katanya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Matinya mudah, tapi ada satu kata yang sangat saya setuju. Kata-kata itu adalah begini, sekali berarti sesudah itu mati. Mirip, hanya pemilihan kata aja yang berbeda, maknanya sama. Sekali berarti sama dengan hidup harus berguna. Sebab setelah itu kita mati. Jadi jangan mati dulu sebelum hidup kita Jangan mati dulu sebelum kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan itu apa? Hidup ini untuk melayani Tuhan. Ayo. Jadi hidup ini bukan cuma cari uang, cari uang, cari uang, uang terus. Biarlah kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan uang yang cari kita. Amin. Senangkan hati Tuhan, maka Tuhan tahu bagaimana menyenangkan hati kita. Yohanes 15 ayat 11. Yohanes 15 ayat 11. Satu, dua, tiga. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Dan sukacitamu menjadi penuh. Itu yang penting dalam hidup kita. Sukacita dari Tuhan. Itu ada di dalam hidup kita. Dan itu penuh. Sukacitaku penuh. Tahu lagunya? Gimana? Ku bermazmur bagimu. Sukacita Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Nggak punya uang, tetap sukacita. Kan ada lagu Sikus Plus kan? Hati senang walaupun tak punya. Tuh, dunia aja tahu. Masa kita orang rohani nggak tahu? Ya, uang bukan segala-galanya. Untuk apa punya uang banyak tapi hati nggak sukacita? Waktu nggak punya uang, suami istri selalu rukun, damai, ada bersama-sama. Begitu punya banyak uang, suami kemana, istri kemana, anak-anak pun entah kemana.
Gara-gara punya banyak. Itulah iblis selalu memberikan gambaran-gambaran yang nikmat untuk kita. Tapi Tuhan memberikan gambaran sukacita di dalam hidup kita. Ayat terakhir, Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat yang kelima. Ya, 1 Ibrani 13 ayat 5. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, perhatikan, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu yang penting dalam hidup kita. Bukan uang, uang, dan uang. Tapi ketika Tuhan bilang, aku tidak akan membiarkan engkau. Kedua, aku tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kalau hidup kita ternyata tidak berkelimpahan, Tuhan tahu. Ketika hidup kita ada kebutuhan, Tuhan tahu. Dan Tuhan yang akan mencukupkan. Karena dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Itu yang lebih baik, itu yang lebih penting. Saya ingat ada seorang punya tanah banyak sekali. Asal ada tanah, beli. Asal ada tanah, beli. Asal ada tanah, beli. Karena tanah itu investasi yang nggak pernah turun. Selalu tanah itu harganya selalu naik. Jadi beli tanah, beli tanah, beli tanah, beli tanah. Sampai dia nggak pernah tahu lagi tanahnya ada berapa. Dan ada di mana. Saking banyak. Dan suatu ketika dia sakit. Dan ketika dia sakit, sakitnya cukup parah. Masih beli tanah nggak? Boro-boro mikir tanah. Ditawarin juga, ini ada tanah murah ini. Kalau biasanya dalam keadaan sehat bagaimana? Sikat. Sekarang ditawarkan tanah murah, lokasinya strategis. Dia bilang tidak. Datang lagi tawaran, tidak. Kenapa? Sakit. Tapi saya dengar, ketika dia udah sembuh, beli tanah lagi nggak? Beli tanah lagi. Padahal tadi tanahnya saking banyaknya dia nggak pernah tahu ada di mana dan ada berapa banyak. Saking banyaknya. Yuk, tanah nggak dibawa mati. Rumah nggak dibawa mati. Kenikmatan hidup nggak dibawa mati. Jangan mati dulu sebelum hidup kita berguna. Senangkan hati Tuhan. Maka Tuhan tahu bagaimana menyenangkan hati kita. Apapun kebutuhan kita, Tuhan bilang, aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan selalu ada dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak.